Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sensor suhu DS18B20 untuk sebagai soal nomor 2 untuk mata kuliah instrumen biomedis. Oke, untuk layout yang akan saya sampaikan ada kerangka dan spesifikasi, cara kerja, aplikasi, dan kesimpulan. Nah, sensor DS18B20 ini merupakan sensor pengukur temperatur atau suhu yang dapat dihubungkan dengan microcontroller. Sensor ini memiliki keluaran digital satu wire atau hanya membutuhkan satu pin jalur data komunikasi, sehingga nanti dia tidak memerlukan rangkaian ADC eksternal. Dan juga tingkat akurasi serta kecepatan dalam mengukur suhu memiliki stabilan yang lebih baik dari sensor suhu lainnya. Kemudian di sini ada konfigurasi pin, terdiri dari 3 pin, yaitu adalah pin ground. Ini untuk menghubungkan antara sensor ke terminal grounding. Kemudian yang nomor 2 ini adalah pin DQ. Inilah pin yang digunakan sensor untuk mentransmisikan data ke microcontroller. Kemudian pin 3 atau VDD ini sebagai sumber catu daya pada sensor. Jadi untuk spesifikasinya yang terpenting itu adalah dia temperatur range-nya itu adalah minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Kemudian akurasinya itu adalah 0,5 derajat Celcius saat suhunya itu minus 10 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Kemudian resolusi output 9 hingga 12 bit. Jadi saat 9 bit itu kalau dikonversi ke temperatur itu sama dengan 0,5 derajat Celcius. Saat 10 bit itu adalah 0,25 derajat Celcius. Saat 11 bit 0,125 derajat Celcius. Dan saat 12 bit itu adalah 0,0625 derajat Celcius. Kemudian sensor pengenal unik 64 bit tertanam pada onboard ROM. Dan ini untuk selanjutnya saya tampilkan di sini. Kemudian cara kerjanya. Untuk cara kerjanya di sini terdapat low temperature coefficient oscillator. Di sini juga terdapat high temperature coefficient oscillator. Di sini juga ada temperature register yang berfungsi untuk meregistrasikan nilai suhu dalam bentuk bit ya. Nah, jadi di sini low temperature coefficient oscillator itu dia akan membentuk suatu gelombang gitu ya. Ketika gelombang ini dia mencapai counter, maka nanti counter akan meng-countdown nilainya hingga sama dengan 0. Saat sudah tercapai 0, maka ini akan mengincrease atau menaikkan suhu di temperatur register itu, sehingga karena secara default suhu di temperatur register ini nilainya adalah minus 55 derajat Celcius. Jadi ketika uh, low temperature coefficient oscillator ini dia sama dengan 0, maka akan menaikkan suhunya secara bertahap sesuai dengan resolusinya. Nah, kemudian di sini juga ada high temperature coefficient oscillator, sama akan menghasilkan gelombang. Jadi ketika nilainya nanti sama dengan 0, maka dia akan stop perubahan temperatur yang ada pada temperatur register. Jadi ketika itu suhunya tinggi gitu ya, misal 25 derajat Celcius gitu suhu objeknya atau 30 derajat Celcius, maka nanti gelombang yang dihasilkan oleh high temperature coefficient oscillator ini dia secara periode akan semakin besar gitu ya. Sedangkan yang low temperature coefficient oscillator ini dia tidak akan terlalu berpengaruh terhadap suhu yang tinggi. Jadi di sini nanti low temperature oscillator akan mengaktifkan counter, kemudian akan menaikkan suhu di temperatur register dari misalnya minus 55 derajat Celcius terus hingga ke 30 derajat Celcius. Nah, saat 30 derajat Celcius nanti otomatis counter yang ada di high temperature coefficient oscillator ini juga akan bernilai 0 sehingga akan menghentikan proses perubahan suhu yang ada di temperatur register sehingga nanti didapat nilai suhu di temperatur register itu sebesar 30 derajat Celcius tapi nilainya dalam bentuk bit ya. Kemudian nanti akan ditransmisikan ke microcontroller untuk selanjutnya akan ditampilkan seperti itu. Nah, ini dia
merupakan gambaran nilai temperatur di dalam bentuk bit ya. Jadi ada bit 0 sampai bit 15. Bit 0 sampai bit 3 ini dia menggambarkan eh, nilai desimal eh, apa ya? Nilai desimal pada temperatur tersebut gitu. Ketika dia bit 0 dia terisi 1, maka temperaturnya itu pasti hingga 4 angka di belakang koma ya. Begitu seterusnya. Ketika bit 1 juga ada 3 angka di belakang koma, kemudian bit 2 juga terdapat 2 angka di belakang koma, bit 3 itu terisi 1, maka dia nanti akan ada 1 angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk yang S ini adalah sign. Jadi ketika S-nya itu bernilai 0, maka artinya nilai temperatur itu adalah positif. Tapi ketika S ini bernilai 1, artinya nilai temperatur itu adalah negatif. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Jadi ketika bit 0-nya itu nilainya 0, maka dia adalah bilangan bulat. Tapi ketika dia bit 0-nya sama dengan 1, maka terdapat 4 angka di belakang koma. Begitu juga ketika bit 1-nya itu bernilai 1, maka ada 3 angka. Kemudian ketika bit 4-nya itu 1, terdapat 1 angka di belakang koma. Kemudian bit 11 sampai bit 15-nya itu nilainya 0, menandakan bahwa temperaturnya itu adalah positif. Dan ketika bit 11 sampai bit 15-nya itu terisi 1, artinya ini nilai temperaturnya adalah negatif. Seperti itu. Kemudian aplikasi, di sini ada mode power normal sama mode power parasit. Jadi kalau power normal itu dia pin VCC itu dia terhubung dengan sumber satu daya 5 volt gitu ya. Kemudian 2 itu adalah transmisi data, 1 adalah grounding. Kemudian di sini ada pull up resistor untuk supaya data yang ditransmisikan itu stabil gitu atau tidak terinterferensi akibat kenaikan arus atau semacamnya. Kemudian yang power parasit ini dia VCC dan grounding dia di shortkan gitu ya, kemudian terhubung ke grounding. Kemudian data transmisi itu dia terhubung ke microcontroller. Jadi supply atau catu dayanya itu dia hanya berasal dari pin untuk transmisi data. Jadi VCC ini dia tidak perlu di catu daya 5 volt gitu ya. Nah, untuk mode power normal ini dia cocok digunakan untuk ketika diintegrasikan kepada banyak sensor, kemudian jaraknya antara microcontroller dan sensor itu jaraknya cukup jauh gitu ya. Maka perlu power normal. Tapi untuk power parasit itu ketika tidak begitu banyak sensor diintegrasikan dan juga jarak antara sensor dengan microcontrollernya itu tidak terlalu jauh. Kemudian aplikasinya untuk material yang rigid dan untuk larutan kimia untuk liquid temperatur ditempelkan di kulit sebagai termometer karena DS18B20 ini harus kontak dengan objek untuk mendeteksi suhunya. Kemudian digunakan pada HVAC system. Aplikasi di mana pengukuran suhu harus dilakukan secara berulang beberapa kali. Jadi kesimpulannya DS18B20 merupakan sensor suhu digital yang memiliki tingkat resolusi dan akurasi yang cukup baik, serta cocok digunakan pada aplikasi medis untuk aplikasi monitoring suhu secara terus-menerus dan real-time. Serta sensor DS1820 merupakan sensor suhu yang harus kontak dengan objek yang akan dideteksi. Berikut presentasi saya, terima kasih.